Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Mauricio Hidoke tampil menjanjikan PSSI diminta amankan sebelum diambil KNVB. GBK tak layak manajer Timnas ngeyel, tetap gunakan SUGBK. Hernando pastikan tebus dosanya saat hadapi Filipina. ALC sorot peluang Timnas lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Pemain Timnas Indonesia terpantau melakukan latihan ringan selama 15 menit. Sementara sosok pemain yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, Calvin Verdong, turut pula berlatih bersama dengan Jesus. Sebelumnya, Sintayong mengatakan bahwa Calvin Verdong siap dimainkan untuk Filipina. Hadirnya Calvin Verdong pun membuat posisi bek kiri semakin penuh, karena sebelumnya dihuni oleh Sein Patinama dan Pratama Arhan. Dengan materi ini membuat Sintayong mempunyai banyak opsi. Sementara itu, Jesus kemungkinan besar bakal tampil untuk menggantikan peran Jordi Amat di laga kontra Irak mendapatkan kartu merah. Pertandingan menghadapi Filipina sendiri sejatinya Indonesia harus bisa meraih kemenangan untuk memastikan diri melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia U20 baru saja berhadapan dengan Jepang U19 di laga ketiga Grup B Toulon Cup 2024. Pertandingan itu digelar di stade peresmian Fos-sur-Mer, Prancis pada Sabtu 8 Juni. Selain sukses mencetak gol, Mauricio Hidoke memang bekerja apik di sepanjang laga. Dia bisa merepotkan lini pertahanan Jepang U17 lewat pergerakan cepatnya kala memegang bola. Bahkan penalti yang didapat Timnas Indonesia U20 dalam laga itu diberikan berkat Mauricio Hidoke. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu dilanggar keras di kotak terlarang usai berhasil melewati kepungan beberapa pemain Jepang U19. Tak ayal aksi Mauricio Hidoke ini langsung banjir pujian usai laga Timnas Indonesia U20 versus Jepang U19. Dia bahkan diharapkan bisa segera resmi menyandang status warga negara Indonesia. Mauricio Hidoke sendiri memang diketahui masih belum memiliki paspor Indonesia, di mana ia harus melewati proses naturalisasi untuk menjadi resmi WNI. AFC mengumumkan akan ada sejarah baru tercipta di laga pamungkas babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejarah baru tercipta terkait ada 5 tim termasuk Timnas Indonesia yang untuk pertama kalinya bakal tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menariknya, AFC pun memberikan perhatian lebih kepada skuad Garuda. Sebab sejatinya Timnas Indonesia sudah pernah bermain di Piala Dunia 1938. Namun untuk format terbaru Timnas Indonesia sebelumnya belum pernah sampai lolos ke babak ketiga. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, Timnas Indonesia hanya perlu menang melawan Filipina di laga pamungkas Grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengaku terus mengingatkan pihak GBK untuk memperhatikan kondisi rumput jelang laga melawan Filipina. Karena kondisi rumput kemarin kita lihat juga kurang bagus. Sumarji mengaku telah menghubungi pengelola GBK agar supaya betul-betul dipersiapkan dan diperhatikan kondisi rumputnya. Ia juga menilai kondisi rumput yang kurang baik sangat berpengaruh dengan kualitas jalannya permainan. Juga melihat waktu apakah pengelola mampu membuat GBK layak untuk digunakan, mengingat untuk membuat rumput kembali layak butuh waktu berbulan-bulan lamanya. Akan tetapi Sumarji tetap kekeh untuk menggunakan GBK. Langkah yang paling realistis adalah dengan berpindah venue saat menghadapi Filipina pada tanggal 11 mendatang. Jika tetap menggunakan GBK maka rumput yang samalah yang akan kita lihat saat menghadapi Filipina nanti. Para pemain Timnas Indonesia sedang dibayang-bayangi beban untuk membawa tim merah putih mengalahkan Filipina dan sekaligus mendapatkan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa laga melawan Filipina merupakan perjuangan ekstra yang harus dilalui Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Skuad Garuda tidak boleh mengalah dan wajib fokus selama pertandingan. Sebab kekalahan melawan Irak pada pekan lalu harus segera dilupakan pemain Timnas Indonesia.
Kini saatnya Justin Hubner dan kawan-kawan mengalahkan Filipina demi mewujudkan target semua pecinta sepak bola Indonesia. Evaluasinya jangan sampai melakukan kesalahan individual seperti saat melawan Irak. Lini belakang timnas Indonesia juga harus fokus dan jangan menganggap remeh Filipina. Dalam hal ini pelatih asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan taktik, strategi, fisik, dan mental untuk melawan The Azkals. Laga pamungkas grup F diprediksi akan berlangsung sengit sejak menit awal, terutama bagi timnas Indonesia yang membutuhkan poin penuh untuk memastikan lolos ke putaran selanjutnya. Timnas Indonesia sendiri memiliki modal bagus saat menghadapi Filipina nanti. Hal itu menjadi kans buat skuad Garuda mengalahkan timnas Filipina. Dalam catatan RSSF, Indonesia dan Filipina sudah berhadapan sebanyak 28 kali. Dan hasilnya, skuad Garuda memetik kemenangan sebanyak 23 kali. Lalu ada 4 laga berakhir imbang, sedangkan Filipina hanya meraih 1 kemenangan. Di mana Indonesia pernah menang 12-0 pada September 1972 dan menang 13-1 pada 23 Desember 2002. Namun pada pertandingan terakhir saat melawat ke Manila pada 21 November 2023 lalu, Indonesia ditahan oleh Filipina 1-1. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memberikan kabar baik bahwasanya Hernando Sutaryadi sudah tersenyum dan hatinya telah kuat lagi untuk melawan Filipina. Blunder Hernando sendiri bikin Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak pada Kamis lalu. Alhasil skuad Garuda gagal lolos lebih cepat ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hernando Ari kemungkinan akan kembali menjadi kiper utama Timnas Indonesia dalam partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Skuad Garuda akan menjamu Filipina pada Selasa 11 Juni, yakni di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Hernando Ari sendiri wajib tampil maksimal ketika menghadapi Filipina nanti. Pasalnya timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk lolos ke putaran selanjutnya. Sejak debut dengan timnas Indonesia pada Desember 2021, Hernando Ari telah bermain 12 kali. Menjaga gawang Persebaya Surabaya ini mencatatkan 4 clean sheet dan 18 kali kemasukan.